Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu menyimpan kisah yang tak semua orang berani dengar. Ada jalan-jalan tertentu yang seolah hidup, menunggu, mengulang, dan menelan siapapun yang lengah. Cerita kali ini datang dari sebuah tanjakan sunyi di pinggiran hutan yang oleh warga sekitar disebut Tanjakan Maut. Raka dan dua temannya, Dimas dan Ardi, sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu motor mereka. "Ini jalan pintas kan?" tanya Ardi ragu. "Iya, kata Google Maps sih lebih cepat," jawab Raka. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tanjakan panjang. Di sisi kanan kiri, hanya hutan lebat. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Anehnya, suasana terasa berat. Motor Raka tiba-tiba melambat sendiri. "Gas gue mentok, tapi nggak naik," teriak Raka. Panik. Dimas yang berada di belakang juga mengalami hal yang sama. Ini aneh, kayak ada yang nahan. Tiba-tiba suara keras terdengar dari atas tanjakan, seperti sesuatu jatuh atau tabrakan. Ketiganya terdiam. "Lu denger itu?" bisik Ardi. Belum sempat mereka bergerak dari atas tanjakan, terlihat cahaya lampu motor lain turun perlahan. Tapi ada yang aneh. Motor itu berjalan sendiri tanpa pengendara. Dan yang lebih mengerikan, lampunya berkedip-kedip seolah memberi tanda. Saat motor itu semakin dekat, mereka melihat sesuatu di jok belakang. Sosok hitam duduk membungkuk dengan kepala miring. "Jangan lihat," teriak Dimas. Tapi sudah terlambat. Raka melihat wajah sosok itu pucat, dengan mata kosong dan mulut seperti tersenyum lebar. Tiba-tiba motor Raka mati total. Lampu padam, suasana gelap gulita, dan dalam keheningan itu terdengar suara napas tepat di belakang telinga Raka. "Balik sebelum kamu jadi yang berikutnya." Raka langsung menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Aneh sekali, starter langsung hidup. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga memutar arah dan meninggalkan tanjakan itu. Saat mereka menoleh sekilas ke belakang, tanjakan itu kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa. Keesokan harinya, mereka bertanya ke warga sekitar, dan jawaban
yang mereka dengar membuat darah mereka dingin. Tanjakan itu sudah memakan banyak korban. Kebanyakan pengendara motor yang jatuh tanpa sebab jelas. Warga percaya ada sesuatu yang menunggu di sana, dan setiap malam ia mencari teman baru untuk jatuh bersamanya. Jadi, kalau kalian melewati jalan sepi dan kendaraan kalian terasa berat tanpa alasan, mungkin kalian tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor terbaru. Sekian cerita horor kali ini, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.